Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Alvina Nishiela Rahmadani. Perkenalkan, nama saya Karen Dermawan. Saya Najwa Meilinda. Perkenalkan, saya Nita Putri. Perkenalkan, nama saya Pernika Dina Priyanti. Diare adalah suatu keadaan pengeluaran tinja yang tidak normal atau tidak seperti biasanya. Perubahan yang terjadi berupa perubahan peningkatan volume, keenceran, dan frekuensi dengan atau tanpa lendir darah. Tingginya angka kejadian diare disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya makanan dan minuman yang terkontaminasi akibat kebersihan yang buruk, infeksi virus, dan bakteri. Penyakit diare di Indonesia merupakan penyakit endemis dan juga merupakan penyakit potensial KLB yang sering disertai dengan kematian. Di Indonesia, kelompok anak dan balita menyebabkan kematian akibat diare paling tinggi pada tahun 2019. Jumlah persentase sebanyak 10,7% Kemenkes RI 2020. Provinsi Jawa Barat tercantum ke dalam 10 provinsi dengan permasalahan diare paling tinggi di Indonesia. Pada tahun 2018, masalah penyakit diare sebesar 46,35% dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 47,6%. Penyakit didefinisikan sebagai suatu pola respon yang diberikan oleh organisme hidup terhadap beberapa bentuk invasi benda asing atau terhadap cedera, yang mengakibatkan berubahnya fungsi normal organisme tersebut. Ada beberapa tahapan pada riwayat alamiah penyakit, yaitu tahap prepatogenesis dan patogenesis, di mana tahap patogenesis ini memiliki tahapan lagi, yaitu tahap inkubasi, tahap diri, tahap lanjut, dan tahap akhir. 1. Tahap prepatogenesis penyakit diare. Pada tahap ini disebabkan oleh mikroorganisme baik bakteri, parasit, maupun virus, diantaranya rotavirus, E. coli, dan Shigella. Penyebaran mikroorganisme ini dapat terjadi melalui fekal dan oral. Pada tahap ini belum ditemukan tanda-tanda penyakit. 2. Tahap patogenesis penyakit diare. A. Tahap inkubasi. Virus masuk ke dalam tubuh dengan menginfeksikan usus baik pada genome, ileum, dan kolom masa inkubasi. Biasanya sekitar 2 atau 4 hari pasien sudah buang air besar lebih dari 4 kali tetapi belum tampak gejala-gejala lain. B. Tahap dini. Tahap dini penyakit diare antara lain tubuh kehilangan cairan 5% dari berat badan, kesadaran baik, mata agak cengkung, turgor, kulit kurang, dan kenyalan kulit normal. BAB cair 1 atau 2 kali sehari, lemah dan haus, serta ubun-ubun besar agak cengkung. C. Tahap lanjut. Tahap lanjut penyakit diare memiliki ciri-ciri antara lain tubuh kehilangan cairan lebih dari 5 atau 10%, keadaan umum, gelisah, perasaan halus lebih tinggi, denyut nadi cepat, dan pernafasan agak cepat, maka cengkung, turgor, dan tonus. Otot agak berkurang, ubun besar, cengkung, kenyalan kulit sedikit kurang, dan elastisitas kembali sekitar 1-2 detik, serta selaput lendir agak kering. D. Tahap akhir. Tahap akhir penyakit diare memiliki ciri-ciri antara lain seperti pada tahap lanjut tetapi tubuh kehilangan cairan lebih dari 10% berat badan. Apabila mendapat penegangan yang baik maka pasien dapat sembuh sempurna, tetapi bila tahap akhir tidak mendapat penegangan yang baik maka dapat mengancam jiwa atau kematian. Pencegahan penyakit diare. Ada 3 tingkatan pencegahan penyakit diare. Pencegahan tingkatan pertama atau primary prevention, tingkatan kedua atau secondary prevention, dan tingkatan ketiga
atau tertiary prevention. Pencegahan tingkat pertama atau primary prevention dilakukan pada masa prepatogenesis dengan tujuan untuk menghilangkan faktor resiko terhadap diare. Tindakan yang perlu dilakukan yaitu menggunakan air bersih, menggunakan toilet sehat, dan mencuci tangan dengan sabun. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dapat dilakukan peningkatan status gizi dan pemberian imunisasi. Pencegahan tingkat kedua atau secondary prevention yang terbagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama disebut tahap inkubasi. Pada tahap ini, pasien dapat diberi oralit yang bertujuan untuk mengganti cairan dan elektrolit dalam tubuh yang hilang karena diare. Tahap yang kedua disebut tahap dini. Pada 3 jam pertama, diberikan oralit sesuai ketentuan. Kemudian, setelah 3-4 jam, bila tidak ada dehidrasi, pasien biasanya kencing dan lelah, kemudian mengantuk dan tidur. Bila tanda menunjukkan dehidrasi ringan atau sedang, pasien ditawarkan susu dan sari buah. Namun, apabila menunjukkan dehidrasi berat, maka secepatnya rehidrasi cairan dan amati pasien. Tahap akhir, biasanya pasien diamati kurang lebih 6 jam setelah pemberian oralit. Terus diberikan antibiotik dan cairan intravena. Pada tahap ini, bila penanganan baik, maka pasien bisa sembuh sempurna. 3. Pencegahan tingkat ketiga atau tertiary prevention. Pencegahan tingkat ketiga adalah penderita diare jangan sampai mengalami kecacatan dan kematian akibat dehidrasi. Jadi, pada tahap ini penderita diare diusahakan pengembalian fungsi dan psikologis semaksimal mungkin. Pada tingkat ini juga dilakukan usaha rehabilitasi untuk mencegah terjadinya akibat samping dari penyakit diare. Usaha yang dapat dilakukan yaitu dengan terus mengonsumsi makanan bergizi dan menjaga keseimbangan cairan. Diare adalah suatu keadaan pengeluaran tinja yang tidak normal atau tidak seperti biasanya. Perubahan yang terjadi berupa perubahan peningkatan volume keenceran dan frekuensi dengan atau tanpa lendir darah. Tingginya angka kejadian diare disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya makanan dan minuman yang terkontaminasi akibat kebersihan yang buruk, infeksi virus dan bakteri. Penyakit diare merupakan penyebab utama kematian kedua pada anak di bawah 5 tahun dan mengakibatkan kematian sekitar 520.000 anak setiap tahunnya. Riwayat alamiah penyakit diare yaitu tahap prepatogenesis dan patogenesis, di mana tahap patogenesis terdiri dari tahap inkubasi, tahap dini, tahap lanjut, dan tahap akhir. Adapun tingkatan pencegahan penyakit diare yaitu pencegahan tingkatan pertama atau primary prevention, tingkatan kedua atau secondary prevention, dan tingkatan ketiga atau tertiary prevention.